Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan imannya kepada kita sehingga kita bisa memulai pembelajaran pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah ya kami dari channel atau Facebook Pendaki Dakwah Sunnah akan memulai di Instagram ya kajian. Ada dua kajian yang insya Allah kita mulai. Yang pertama adalah kajian pembahasan tentang yaitu nasihat bagi para pemuda. Yang kedua adalah nasihat untuk wanita salihah. Ya. Adapun jadwalnya, ya jadi insya Allah kami akan susun. Ya intinya sekali lagi, ya kalau Anda ingin ikut, ya silahkan. Ya setiap kami akan bagi jadwalnya, yaitu pertama pembahasan tentang nasihat bagi para pemuda dan nasihat bagi wanita muslimah. Untuk hari ini kita akan bahas tentang yang pertama, yaitu berkaitan tentang nasihat untuk para pemuda. Ini kami ambil dari kitab Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Min Wasaya As-Salafi Lisyabab. Ya. Nasihat untuk para remaja. Ya, nasihat para salaf, ulama-ulama terdahulu ya bagi para pemuda. Beliau mengatakan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau mengatakan fala yakhfa anna marhalatasy syabab marhalatun muhimmah jiddan fi hayatil insan. Tidak diragukan lagi bahwasanya masa muda itu adalah masa yang sangat penting di dalam Islam, ya di dalam kehidupan manusia. Li'annaha marhalatul quwwah wan nasyab. Ya, karena masa-masa muda ini adalah masa yaitu kekuatan, ya dan masa-masa rajin. Wasuhulatil harakah, dan mudah kita bergerak, cepat kita melakukan apapun ya di masa muda. Coba kalau masa tua. Ya, jangankan untuk kekuatan, lari aja sudah ngos-ngosan. Ya, maka kata beliau, masa muda itu masa yang sangat penting. Ya, karena cepat kita bergerak, melakukan ketaatan itu cepat sekali. Wa quwwatul a'dha, anggota badan juga kekar, ya masih bagus. Ya, wassalamatul hawas, ya dan panca indera kita ini masih sehat. Ya, kalau kakek kita atau nenek-nenek kita itu pendengarannya sudah berubah, ya penglihatannya juga, cara bicaranya juga batuk-batukan. Ya, bainama idza kabura al-insan tud'afu minhu hawasun wa quwwahu. Beda dengan orang-orang yang tua, akan berubah semua anggota badannya. Ya, jalannya akan berubah, tutur katanya juga berubah, panca indera juga, pendengarannya, penglihatannya juga berubah. Wa qad awla al-Islam hadhihi al-marhata ihtimaman khassah. Dan Islam adalah pertama yang sangat memperhatikan masa muda ini dengan yang sangat perhatian. Wa ri'ayatan 'azima, begitu juga perhatian yang sangat besar. Wa ja'atin nususu mu'akkidatan 'ala 'azami sya'ni hadhihi al-marhalah wa ahammiyatiha. Dan banyak dalil yang sangat ya menguatkan akan pentingnya masa muda ini. Faqad hasan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ala mubadaratil li'agtinamiha wa hadari min idha'atiha. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya itu menyuruh kita, menganjurkan kita untuk bersegera memanfaatkan benar-benar sebaik-baiknya masa muda ini. Dan jangan kita menyia-nyiakannya.
Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'iduhu. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada seseorang, igtani khamsan qabla khamsin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum datang 5. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Wajinaka qabla faqrika. Kayamu sebelum datang masa fakirmu, miskinmu. Wa faragaka qabla syughlika. Dan masa kosongmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum datang matimu. Ya, kita perhatikan satu persatu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita apa? Beliau mengatakan igtani khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 itu. Apa 5 hal itu? Pertama, masa mudamu. Ya, kita manfaatkan. Jangan sampai di masa-masa tua itu kita bisa apa? Ya, tidak bisa melakukan ketaatan. Harus memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga wasihataka qabla saqamika. Waktu kita sehat, ya, kita bisa sholat, kita bisa ruku, kita bisa sujud, baca Al-Qur'an, berbakti kepada orang tua sebelum masa-masa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga masa kaya kita. Ya, masa luang kita, masa hidup kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Famarhalatus syababi dakhilatun fi umumi qauli sallallahu alaihi wasallam. Dan masa muda ini masuk di dalam keumuman hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hayataka qabla mautika. Ya, hidupmu sebelum datang matimu. Lakinnahu sallallahu alaihi wasallam khassa hadhihi al-marhalah bi dzikri li'azami ahamiyatiha wa kabiri sya'niha. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini mengkhususkan, ya, masa muda ini dengan pembahasan yang khusus. Fayam bagi taikudu li dzikri lidzalika wa adami tahawun biha. Oleh karena itu harus kita perhatikan, ya, jangan kita remehkan masa muda ini. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibn Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al an khamsin. Ya, tidak akan bergeser sedikit pun kaki anak Adam di hadapan Rabb-nya pada hari kiamat kala sampai ditanya 5 hal. An umrihi fima afnah. Umurmu kamu gunakan untuk apa? Yang ditanya umur. Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya digunakan untuk apa? Wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Ya, dan hartanya dari mana didapatkan dan kemana dia akan bawa. Wa madza amila fima alima, dan apa yang dikerjakan dan apakah ilmunya diamalkan atau tidak. Ya. Dalam hadis ini beliau mengatakan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-mar'a yus'alu yawm al-qiyamah an hayatihi bi su'alaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seseorang akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang 2 soal. An hayatihi umuma min awwaliha ila akhiriha. Ya. Hidupnya secara umum, baik yang mulai dari pertama sampai terakhir. Wa an marhalati syabab khususan ma'a annahu idza su'ila an hayatihi fa inna marhalata syabab dakhilatun fiha lakinnahu yas'al yaumal qiyamah anhu su'alan khassah. Dan masa muda juga akan ditanya, khusus pembahasan masalah muda. Ya, digunakan untuk apa? Oleh karena itu, ya,
kita manfaatkan benar-benar ya masa muda ini, agar jangan sampai itu akan menyia-nyiakan kita. Ya, gunakan untuk berbakti kepada orang tua. Ya, mumpung kita masih muda, layani orang tua dengan baik, layani Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kesibukan-kesibukan yang ada, sebelum Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan itu. Ya, dan di saat itulah kita menyesal. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya merahmati kita dan memudahkan semua urusan kita. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.